Halo sahabat misteri semuanya. Eh, Kembali lagi bersama saya Widi Karsa. Perkenalkan, nama saya Widi Karsa. Kisah mistis yang akan saya ceritakan pada malam hari ini yaitu adalah kisahnya cukup menarik ya untuk disimak ya tentunya. Dan cukup mengerikan. Kisah tersebut datang dari narasumber bernama Pak Surya. Pak Surya ini pernah mengalami kisahnya ini tepatnya di daerah Jakarta ya. Dia memiliki perusahaan besar yaitu pabrik kayu ya. Namun tidak sedikit orang yang syirik atau iri kepada Pak Surya karena usahanya yang berkembang pesat tentunya. Usaha Pak Surya yang berkembang pesat itu menyebabkan banyaknya orang yang sirik kepadanya, lalu berusaha untuk menghancurkan usaha pabriknya Pak Surya itu. Ada juga yang memerintahkan dukun untuk menghancurkan usahanya Pak Surya ini ya. Tetapi sayangnya usaha dukun-dukun itu gagal dan mengakibatkan akibat yang sangat fatal, yaitu terjadinya teror hantu di mana-mana. Dukun itu mula-mulanya mengirim hantu yang disebut-sebut sebagai hantu telepon. Jadi hantu telepon ini nantinya akan menelpon setiap orang untuk bertemu dengan hantu tersebut. Lalu setelah bertemu, hantu tersebut akan membunuh orang itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mayat orang itu tidak dibiarkan utuh. Mayatnya dirobek begitu saja. Sangat mengerikan. Semenjak kejadian hantu telepon yang sering meneror warga di Jakarta, sebut saja desanya Pondok Cabe. Warga di Pondok Cabe itu tidak lagi berkeliaran di malam hari. Bahkan riang ronda pun jarang pada saat itu. Karena mereka ketakutan. Bahkan warga tidak ada yang berani memainkan handphonenya di malam hari. Karena takut dengan hantu telepon. Yang lebih mengerikannya lagi, hantu telepon akan menelpon kita sebagai orang lain atau sebagai orang yang kita kenal. Rusdi, usianya 19 tahun. Dia kala itu sedang merokok bersama teman-temannya. Dia belum tahu bahwa ada isu tentang teror hantu telepon di desa Pondok Cabe. Dia tidak tahu menahu soal itu.
Rusdi pun beraktivitas sebagaimana mesti saat tidak ada hantu telepon. Karena Rusdi tidak tahu bahwa ada teror hantu telepon. Sebab itu Rusdi tetap beraktivitas pada malam hari. Dan Rusdi bahkan memainkan handphonenya malam itu. Ketika Rusdi sedang membuka Facebook, Rusdi pun dikejutkan dengan sebuah telepon yang menelponnya. "Mama," ucapnya. Lalu Rusdi pun langsung mengangkatnya. "Halo Mah," kata Rusdi. Jawaban di telepon itu memang benar mamahnya Rusdi. Sebut aja namanya Bu Tina. Memang itu suara Bu Tina. Katanya Bu Tina mengajak Rusdi untuk makan malam. Lalu tanpa rasa curiga apapun, Rusdi langsung menyanggupi perintah ibu itu. Lalu Bu Tina yang mamahnya Rusdi itu langsung menutup teleponnya. Dan Rusdi pun pamit kepada teman-temannya pada saat itu. Dia bilang dia akan bertemu dengan mamahnya, yaitu Bu Tina. Lalu Rusdi pun bergegas masuk mobil dan langsung tancap gas menuju lokasi yang telah di-share oleh mamanya itu. Lokasi sangat aneh. Rusdi pun bahkan sampai mengerutkan kening. Karena selain lokasinya aneh, tiba-tiba entah kenapa bulu kuduk Rusdi mulai berdiri pada saat itu. Yang lebih mengerikannya lagi, di samping jalan tidak ada penerangan. Hanya ada pohon saat itu. Rusdi terus saja memacu mobilnya. Dan ketika dia sampai di sebuah rumah, dia pun menghentikan mobil itu. Tampak tidak ada siapa-siapa di situ. Rusdi membatin dalam hatinya. "Mama ngapain ngajak ketemuan di sini?" kata Rusdi. Rusdi pun heran pada saat itu. Kenapa mamanya mengajak ketemuan di tempat seperti ini? Lalu Rusdi pun sudah mulai tidak enak hati saat itu. Rusdi pun lah mencoba mentelpon mamahnya, yaitu Bu Tina. "Halo Mah, Rusdi sudah ada di sini," kata telepon di seberang sana. "Kamu di mana, Nak?" kata Bu Tina terkejut. "Hah? Bukannya Mama yang ngajak ketemuan Rusdi di sini?" kata Rusdi. "Ketemuan di mana?" "Mama nggak ngajak kamu ketemuan, Rusdi. Mama lagi ada di rumah," kata Bu Tina. Lalu Rusdi pun termangu-mangu di tempat itu. Rusdi pun berdiri terbengong-bengong. Dia menatap pohon-pohon yang seolah-olah mengawasinya. Pohon-pohon itu seakan-akan mata-mata yang memandangnya penuh benci. Perasaan Rusdi sudah mulai tidak enak kala itu. Tetapi itu semua sudah terlambat. Sebuah suara menegurnya. "Hai," katanya. "Siapa kamu?" teriak Rusdi terkejut. "Kau tidak perlu tahu siapa aku," kata orang itu.
kata orang misterius itu. Lalu orang misterius itu menengokkan wajahnya yang sudah hancur. Matanya hampir keluar. Lidahnya menjulur panjang. Dan taringnya sangat tajam dan runcing. Rusdi pun ketakutan melihat taring itu. Rusdi mencoba untuk lari. Kamu hantu telepon kan? Kata Rusdi terbata-bata. Memangnya kalau aku hantu telepon kenapa? Kata hantu itu dengan tak ada rasa bersalah. Hantu itu semakin mendekati Rusdi. Rusdi pun mematung di tempat. Rusdi seakan-akan tidak bisa menggerakkan badannya. Rusdi hanya kaku diam di tempat. Seolah-olah badannya itu berat untuk digerakkan. Lalu hantu itu pun semakin mendekat ke arah Rusdi. Setelah dekat, wajah hantu dan wajah Rusdi hanyalah beberapa sentimeter saja. Bau busuk mulai tercium dari wajah busuk hantu itu. Rusdi sesekali nafasnya tersengal karena bau busuk dari wajah hantu itu. Akal sehat Rusdi sudah mulai hilang karena sempat terlihat Rusdi menggap-enggap karena ketakutan seolah mencengkram jantung Rusdi. Beberapa saat kemudian, hantu telepon itu berhasil mencabik-cabik tubuh Rusdi dengan rakus. Bahkan tidak hanya itu, tubuh Rusdi yang tersisa hanyalah tulang belulang. Dagingnya habis, darahnya pun habis. Dan kulitnya pun tak ada yang tersisa sama sekali. Seolah-olah hantu itu kelaparan. Karena dukun itu tidak memenuhi syarat, maka hantu itu terus mencari teror, mencari mangsa, mencari tumbal untuk menjadi makanannya. Tak jarang ternak pun menjadi sasarannya. Warga Pondok Cabe saat itu diliputi kegelisahan. Semakin hari, teror hantu telepon semakin menjadi-jadi. Bahkan semakin mengerikan saja. Handphone sudah beberapa kali dimatikan. Tetapi tidak jarang ada juga warga yang masih sengaja bermain handphone di malam hari karena ketidakpercayaan mereka dengan hantu telepon. Lalu terfikirkanlah ide oleh salah satu warga. Sebutlah salah satu warga itu Pak Randy. Pak Randy memiliki ide agar semua telepon atau handphone para warga itu dimatikan dan jangan pernah dihidupkan lagi. Itu artinya telepon tidak akan ada. Tetapi ada juga warga yang kesal dengan ide gila yang disampaikan oleh Pak Randy. Bahkan tidak sedikit juga yang protes. Apa-apaan sih Pak Randy ini? Masa telepon ditiadakan? Bagaimana kalau begini? Kata salah satu warga mengomel kepada Pak Randy. Tidak ada cara lain warga. Kita terpaksa
harus menghilangkan telepon untuk sementara, kata Pak Randy lagi dengan tenang. Lalu dengan terpaksa akhirnya warga pun menyetujui ide gila Pak Randy itu. Saat itu memang tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi karena warga tidak tahan dengan keadaan seperti itu, maka warga memutuskan untuk kembali menghidupkan handphonenya, baik itu siang, baik itu malam hari. Tetapi malang tak dapat ditolak. Ternyata keputusan warga itu sangat salah besar. Karena keputusan warga tersebut, hantu telepon kembali merajalela. Yang lebih mengerikannya lagi, sekarang meskipun warga telah mematikan handphonenya dengan mencopot baterai dan bahkan menghancurkan handphonenya sekalipun, hantu telepon tetap meneror mereka dengan telepon yang misterius. Dan lebih mengerikannya lagi, telepon itu terangkat dengan sendirinya. Sangat mengerikan. Warga semakin banyak yang berjatuhan korban. Pak Surya berinisiatif untuk mencari orang pintar, mencari kiai. Setelah orang pintar itu didapatkan, desa itu pun diberi doa oleh para kiai tersebut. Lalu kiai-kiai itu meminta kepada para warga agar mereka semua berdoa agar hantu mengerikan itu tidak bisa masuk lagi ke desa mereka. Lalu warga pun berkerumun di balai desa untuk berdoa bersama-sama. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya berkerumun di balai desa. Setelah doa telah dilaksanakan, lalu sedikit-sedikit warga pun mulai pulang dari balai desa tersebut. Balai desa sudah mulai sepi dan keadaan entah kenapa menjadi sangat mencekam di balai desa tersebut. Tetapi untungnya bagi para warga, setelah diberi doa, desa itu untuk sementara menjadi aman. Tetapi sayangnya hanya untuk sementara. 2 tahun kemudian, ada warga pindahan baru dari kota lain, yaitu kota Kemayoran. Sebut saja namanya Kelvin. Kelvin ini sangat sompral. Dia tidak percaya akan adanya makhluk halus. Bahkan dia tak segan-segan menantang hantu untuk berduel dengannya, katanya. Hantu apapun akan saya hadapi. Mana hantu itu? Kata Kelvin dengan sombong. Dengan sombongnya, Kelvin melontarkan kata-kata itu sehingga membuat hantu-hantu yang telah tenang menjadi marah kembali karena merasa ditantang. Hantu-hantu itu kembali meneror desa dan ketakutan pun kembali terjadi. Warga sudah beberapa kali stres, bahkan sampai depresi. Ada juga yang sampai menjadi gila karena diteror oleh hantu telepon. Sepertinya teror itu tidak ada sudah-sudahnya.
Sampai beberapa bulan kemudian, warga pun memilih mengungsi dari desa tersebut karena tidak tahan. Lalu, benar saja warga itu mengungsi dari desa. Mereka mengungsi dari desa Pondok Cabe. Bersambung. Terima kasih yang sudah menyimak cerita saya. Jangan lupa simak cerita-cerita lainnya hanya di channel Mistis Official. Terima kasih. Please like and subscribe to my channel.